pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang dalam permenungan kita di hari Minggu yang ketiga masa Paskah. Rumah atas tempat para murid merayakan perjamuan akhir bersama dengan Yesus menjadi tempat persembunyian bagi para rasul. Mereka mengunci diri mereka, menutup pintu dan jendela mereka karena mereka takut. Rumah perjamuan akhir menjadi rumah yang menyedihkan, menjadi penjara bagi mereka. Mereka terpenjara dalam rasa bersalah, dalam frustrasi mereka, dalam tekanan mereka, karena mimpi mereka hancur berantakan. Padahal hari Minggu Palem hati mereka sudah berkobar-kobar. Mereka begitu bersemangat bahwa Yesus akan menjadi seorang raja. Ternyata mereka kecelek. Yesus ditangkap. Dan mereka ketakutan. Saking sumpahnya tempat itu, akhirnya masing-masing ingin mencari jalan keluar. Petrus bersama beberapa murid pergi memancing. Semalam-malaman mereka memancing, mereka tidak dapat apa-apa. Bagaimana mereka mau mendapat hasil ketika mereka bekerja mencari ikan dalam frustrasi, dalam kehampaan, dalam perasaan gagal, dalam perasaan bersalah, dalam frustrasi. Mereka tidak mendapat apapun. Hanya setelah seorang asing yang berdiri di pinggir danau, yang memerintahkan kepada mereka untuk melabuhkan pukat di sebelah kanan, di tempat yang agak dalam. Lalu mereka menangkap begitu banyak ikan, sampai pukat mereka, jala mereka hampir koyak. Dan murid yang dikasih berkata kepada Kefas, itu Tuhan. Kefas lalu mengenakan jubahnya. Dia masuk ke dalam air. Air frustrasinya, air putus asa, air perasaan bersalah, air kesedihan, air kemarahan, menyatu dengan air rahmat Tuhan yang begitu besar, air cinta Tuhan yang begitu besar, menghapus semua-muanya. Karena itu ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihiku? Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Tepi danau, orang asing yang hadir itu memberi kekuatan kepada Petrus dan para murid-murid, menghadirkan Tuhan yang peduli, menghadirkan Tuhan yang mau datang dalam kehidupan orang yang bersusah, dalam kehidupan orang berdosa. Dia datang untuk memberikan keselamatan dan menghadirkan kasih-Nya. Lagi-lagi, dua murid yang juga sumpah dalam rumah atas itu juga kembali ke rumah, kembali ke Emmaus, kembali ke tempat di mana mereka bisa mengasuh dari keletihan hidup.
di mana mereka bisa tidur nyenyak karena tahu di rumah itu mereka akan disayang. Di rumah itu apapun kegagalan mereka, mereka tetap diterima sebagai anak. Dan dalam perjalanan itu, sembari bercerita tentang frustrasi mereka, tentang apa yang mereka alami, muncullah seorang asing lagi. Orang asing yang bertanya kepada mereka, apa yang sedang kalian perbincangkan? Dan mereka terperangah. Apakah engkau satu-satunya orang asing yang tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini di Yerusalem? Bahwa Yesus yang sudah kami anggap sebagai guru, yang sangat dihormati, dihargai, bahkan dinanti-nantikan sebagai orang yang akan membebaskan Bani Israel, ditangkap, dibunuh, dijatuhi hukuman mati. Padahal kami sangat mengharapkannya. Mereka menceritakan kepada orang asing itu frustrasi mereka, kehancuran mimpi dan cita mereka. Dan orang asing ini hanya mengingatkan kepada mereka bahwa apa yang terjadi itu sudah suratan. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Yesus mengajak mereka untuk melihat pengalaman hidup mereka, betapapun pedihnya, untuk menjadi satu momen rahmat dan membiarkan Tuhan ikut campur tangan dalam hidup mereka. Melaluinya Tuhan mengingatkan kepada mereka bahwa mereka telah diurapi untuk menjadi saksi dari semua yang terjadi. Pengalaman perjumpaan itulah yang membuat mereka kuat. Pengalaman perjumpaan itulah yang membuat hati mereka berkobar-kobar. Dan karena itu, mereka menahan dia. Untuk tinggal, untuk bermalam di rumah mereka. Dan pada saat makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada mereka. Mata mereka terbuka. Mereka mengenal itu Tuhan. Tapi ia menghilang. Lalu kembalilah mereka ke Yerusalem, menceritakan tentang perjumpaan mereka dengan Tuhan dan bagaimana mereka mengenal. Dan Kefas dan murid-murid pun bercerita tentang bagaimana perjumpaan mereka dengan Tuhan. Bacaan ini mau mengajak kepada kita untuk tidak pernah menutup diri kita terhadap kehadiran Tuhan. Pun ketika kita merasa Tuhan begitu jauh, pun di tengah-tengah kehancuran kita, mata kita harus tetap terbuka dan jeli. Karena Tuhan pasti hadir. Dan Tuhan selalu hadir dalam diri orang asing. Orang yang bukan siapa-siapanya kita. Orang yang bahkan kita tidak anggap. Dia akan muncul di saat itu. Dan orang-orang Tuhan ini akan mengingatkan kepada kita, akan menerangi pikiran kita
akan membuka pikiran kita untuk melihat pengalaman yang sedang kita lalui ini sebagai pengalaman rahmat. Karena itu diminta kepada kita untuk senantiasa waspada, senantiasa terbuka, senantiasa membiarkan Tuhan masuk, hadir, dan berjalan bersama dengan kita. Makanya ketika Tuhan muncul, undanglah dia. Mintalah dia memberkatimu. Mintalah dia memberikan roti kehidupannya kepadamu, yakni tubuh dan darahnya buatmu, agar engkau kuat, agar engkau tabah. Maka di hari Minggu ini, mari kita belajar untuk menemukan kekuatan kita, pencerahan kita di dalam tubuh dan darah Kristus sendiri. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, membuka pintu hati kita, agar kita boleh melihat kehadiran Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.